tidak mengutamakan zuhud. Itu perlu ada di situ. Ini basis kita nanti ketika kita menariknya untuk masa sekarang. Berarti kita nanti sangat tarik nanti kan, sehingga untuk kesimpulan nanti kita membawa masa sekarang, masa lalu nanti ujungnya. Itu. Jadi dilengkapi lagi itu metode penelitian itu dengan metode penelitian filsafat. Siapa? Anton Bakar itu, Anda bisa baca bukunya Anton Bakar. Terlalu bakar Pak. Saya lihat di sini ada buku itu. Terlalu bakar. Anda justru mengambil buku penelitian kualitatif. Betul nggak? Tapi waktu itu harus dirinci lagi karena kita melakukan penelitian pemikiran filosofis orang. Yang kedua yang kita ingin disampaikan juga, apa itu? Tadi apa? Bab 2 itu, yang antara isinya tadi hasil pemikiran si apa nih? Si Abdullah Al-Haddad. Ya, Abdullah ini. Betul. Yang kedua perlu juga dilihat latar belakang sosial dan teologi yang berkembang pada saat itu. Penting sekali kok. Saat itu saya yakin orang belum berpikir saintifik kok. Sekarang kita berpikir saintifik, pasti ada gap yang besar gitu kok. Nah ini kan, ini masalahnya nih. Itu kita katakan berpikir orang yang masih apa? Apalagi itu daerah Sudan ya. Di Yaman Pak, Tarim. Yaman kan, kecuali ini di barat mungkin, itu ada memiliki saintifik. Tapi di Yaman, gimana itu berpikir Yaman itu? Mungkin berpikiran kita hari ini sangat tradisional seperti itu. Nah sekarang kita hidup zaman saintifik, apa perusahaan, apa globalisasi. Nah ini benang merah ini perlu di apa tuh? Dijelaskan, bisa kita analisa nanti melalui latar belakang sosiologis dan teologis yang berkembang pada saat itu. Kalau abad ke-18 ini memang sedang marah-marahnya tasawuf nih. 18 ya. Rasanya juga jauh beda dengan Indonesia. Kan gitu. Karena dia datang Islamnya itu dari sejarah kan dari Baghdad. Sana apa sama itu? Tapi untuk kita jelaskan, kita bisa mengatakan bahwa ini layak untuk diangkat lagi. Tentunya layak itu kita bisa ambil sisi-sisi yang hidup pada masa itu untuk menghadapi dunia ini. Nah, yang ketiga perlu dilihat apa tulisan yang sama dengan buku ini. Penting itu loh. Kan gitu? Iya Pak. Saya yakin loh, ada tulisan sama tuh ini. Kalau tidak sama di daerah itu, tapi di daerah lain ada mungkin. Jangan-jangan dia menciplak yang lain itu. Nah ini tanggung jawab nanti nih sebagai penulis ini. Kali tidak ada dua tokoh tuh dijabarkan itu. Abad 18 itu namanya siapa tokoh Islam yang besar pada saat itu? Ibnu Taimiyah enggak? Ya kan? Taimiyah juga. Untuk membuka sejarah pemikiran Islam itu. Taimiyah di situ. Nah, jangan-jangan ini yang mungkin terpengaruh dengan Taimiyah, segala macam, atau tokoh-tokoh lain lah. Atau ditarik ke lebih jauh lagi mungkin Al-Ghazali bisa juga. Saya lihat mungkin dia terpengaruh dari kitab Al-Ghazali atau yang Maskapai itu melanjutkan pemikiran akhlak pada masalah. Jadi 3 itu penting. Pertama, pemikiran siapa ini? Habib Abdullah. Kemudian 3 itu tujuan pendidikan akhlak, materi akhlak, dan metode pendidikan. Ada buku itu. Nih, semestinya kalau kita mau meneliti tokoh seperti itu, buku itu sudah terkuasai dulu kok. Baru kita isikan sini. Jangan baru mencari, baru kan belum meneliti, belum mencari, susah kita tahu gitu ya. Untuk apa juga untuk buku itu tadi perlu kita perhatikan juga. Yang Anda pakai itu terbitan kapan? Nah, apa itu? Utamakan apanya?
atau mungkin sudah diedit orang dari buku itu. Jadi perlu nih, sekarang ini kajian buku nih. Ya. Kemudian juga baru nanti ketika kita mau cobakan apa tuh, ada relevansi istilahnya. Iya, relevansi Pak. Pasti pemikiran sebenarnya. Imam Alawi Al-Haddad. Habib Abdullah ini, saya sekarang itu, situ ada lagi metode sebagai itu. Kita sering kuliah dulu, philosophical hermeneutic, perlu ada penafsiran ulang untuk kekinian. Setelah kita dapatkan pemikiran siapa ini pada masa itu sekarang perlu ada tafsir ulang. Nah, itu kan metodenya metode Hermeneutik. philosophical hermeneutik. Jadi ini sudah ada sih dalam pendekatan metodologi itu ada itu. Jadi itu perlu kita pahami. Dan satu lagi saya lihat untuk apa aja nih, Anda belum punya konsep akhlak dalam Islam itu. Konsep pengertian dan pengertian pemetaan pemikiran akhlak asal itu gimana? Macam-macam kan? Ada konsepnya teologi, ada konsepnya tasawuf, ada konsepnya scripturalism, Al-Quran hadis, ada segala macam itu. Nah, kalau kita sudah menguasai konsep ini, kita bisa katakan, oh dia termasuk pada scriptural utamanya. Tapi bersepakat itu scripturalism itu loh. Dilihatnya kampanye dengan filosofikal etika. Tapi kalau siapa, kalau umpamanya kita bandingkan siapa, Indonesia Kawai, sangat filosofis. Nah, itu bisa itu beda-beda seperti itu. Nah, dia ini masuk mana nanti? Apakah masuk konsep tasawuf? Saya khawatir masuk tasawuf nih. Jadi masuk tasawuf ini kok. Tapi ya bisa kita buktikan nanti itu, karena ada tidak tasawuf kan? Tapi bisa buktikan nanti. Tapi menurut bukan saya sementara dia ini tasawuf nih. Yang cocok pada masanya, kalau ada masanya seperti itu kan. Kalau mereka belum hidup di era saintifik, di era apa itu, di era satu ini semacam itu. Ada yang terakhir, saya juga ingatkan pada latar belakang masalah Anda itu awalnya sudah cukup bagus loh, menarik kali loh. Tapi itu tidak dikejar kali ya Pak. Ini bersesuaian dengan tujuan penelitian kita ketika kita mengangkat tokoh masa lalu maupun masa sekarang. Ya, gimana sih? Lama dua itu loh. Dan itu saya terus tanya terus ketika saya baca-baca terus ke belakang. Perubahan ilmu, pengetahuan, teknologi telah membuat perubahan dalam urusan pendidikan yang tidak dapat disangkal. Ini bagi saya kata kunci betul ini loh. Kata kunci mana? Kita ingin melihat bagaimana pemikiran akhlak sebelum dia dan bagaimana pemikiran akhlak ini. Ada perubahan. Ya gitu. Ini ada muncul di sini, ada perubahan. Tidak disangka, masih ada perubahan. Sehingga selama pendidik tidak dapat melakukan murid untuk pendidikan mereka dengan cara arah yang lama. Nah, kita bisa lihat ini metodologi pembelajaran akhlak terus ini, gimana dia menerapkan metodologi pembelajaran akhlak oleh siapa ini, tokoh kita ini. Dan bagaimana kalau tokoh sekarang, apakah mungkin metode itu? Saya lihat metodenya untuk contoh teladan. Apalagi itu pembiasaan Pak. Apalagi itu ada nasihat. Itu dari Al-Ghazali seperti itu. Dari tahun 10, 9 itu seperti itu. Tapi kalau di bawah 18 itu tidak ada perubahan, sama aja artinya meneruskan dari Al-Ghazali yang sudah 300 tahun yang lalu. Sekarang kalau lagi hari ini seperti itu tidak ada perubahan. Karena hati-hati dan lebih betul ini secara dirinya mana yang menunjukkan perubahan itu. Sehingga kesimpulannya nanti siapa ini layak untuk diangkat hari ini, layak pemikirannya kita rujuk untuk hari ini.
Kalau nggak tuh kita hanya sekedar kekuasaan intelektual aja. Dalam bahasa hermeneutika kita itu teoretikal hermeneutik aja. Apa yang diinginkan harus pengalaman. Tapi belum tentu memanfaatkan ini. Nah, saya ingin kita terjebak, ya, kita terjebak dalam bentuk penafsiran teoretikal hermeneutik. Kita berharap muncul dalam bentuk filosofikal hermeneutik. Kalau tadi bisa mengatakan, ya. Jadi pertama kuasai konsep dulu, ya, kita petakan dulu pemikiran akhlak dalam Islam itu paling ada 4 itu. Ambil aja Majid Fahri, ada itu kok, atau George Orwell, ada 4 juga sama itu kok. Bisa diambil itu semua itu. Nanti kita kelompokkan presiden sini maksudnya. Dia juga karena kita tarik nanti pemikiran-pemikiran dia seperti itu. Kalau memang di tasawuf, ya tasawuf modern bahasa hari ini. Kalau Hamka kan tasawuf modern tuh. Iya Pak. Kalau kita hari ini tasawuf saintifik. Ya kan gitu. Namanya tasawuf saintifik. Jadi artinya kita bisa mengatakan nanti bibit tasawuf saintifik itu ternyata sudah ada di masa ini tuh, kan luar biasa itu. Pada hari ini aja ternyata bibitnya sudah sudah dimunculkan oleh tokoh kita ini. Berarti kita mendului zaman hari ini kan. Jadi kita ada namanya mengertinya, nampak mengertinya itu. Jadi kan bukan sekedar mengulang-ulangnya sudah ada, tapi dalam bentuk teoretikal. Kita ingin dalam bentuk filosofikal hermeneutik, sesuatu yang baru di situ. Nanti saya sampaikan, saya berikan nanti itu. Ini offline kita juga saya lihat perlu dirombak nih kan. Ya, 41, 22 itu latar belakang itu biografi dan karya tokoh ini. Sebelum kemana kitabnya apa tadi? Kitab itu kita kenal lagi dari segi apa itu? Kitab akhlaknya itu dari metode dan tujuan itu. Nanti latar belakang sosial teologinya itu penting sekali kok. Nah kita untuk mendalami. Terakhir mungkin pemikiran akhlak yang ada pada saat itu atau paling tidak sebelum itu terlihat. 3 itu aja kalau kita berapa, alhamdulillah juga bisa mencari nanti dulu relevansi pemikiran saya ini. Habib Al-Adab. Ini untuk masa sekarang. Kemudian metodologi penelitian harus kompak dengan metodologi penelitian filsafat. Ini hanya sebatas literation aja. Di dalamnya itu literation itu. Siap Prof. Oke, terima kasih Pak. Oke, kasih Prof. Oke, terima kasih Prof. Nah, masukannya ditulis ya, direkam ya. Direkam Pak. Oke, kita ucapkan terima kasih. Lanjut kita ke Al-Mukarram Prof. Samsudin Nasution. Ada Pak Haji. Ya, Pak Haji. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji, selamat pada Siap Prof. sama ya. Baik, ini promosi sekaligus sebagai di pertama di dalam urusan masalah yang kamu buat itu, kamu urusan masalahnya itu ada 4. Ya, ada 4 Pak. Terus rumusan masalah ini coba lihat dulu nih halaman 16. Begitu caranya. Huruf besar tempatnya itu seperti ini. Rumusan
rumusan masalah itu halaman 16. Iya Pak. Apa begitu caranya? Apa saja nilai akhlak yang itu mah burung-burung besar di pangkal itu seperti itu. Kenapa begitu? Bagaimana konsep dan seterusnya? Pendidikan, akhlak, kenapa dibikin besar-besar? Menyesuaikan judulnya Pak. Disesuaikan mana? Kan bukan judul. Begitu? Enggak Pak. Enggak, menurut namanya seperti itu nih. Nah, ada apa-apa ini saya lihat begitu. Tidak Prof. Kenapa? Begini, ini kamu buat judul ini. Kalau judul bolehlah semua urusan masalah dunia ini. Ini bukan judul urusan masalah. Kata-kata bagaimana konsep pendidikan akhlak menurut zaman masyarakat? Bagaimana bersama-sama itu? Semuanya itu sampai di manusia masyarakat. Iya begitu. Enggak Prof. Kalau ada dibuat seperti itu pihak namanya kalau gitu. Ya? Ya, Prof. Nah, itu bukan tidak. Kemudian urusan masalahnya seperti itu. Lalu kemudian bahasannya seperti apa? Coba lihat bahasannya. Bahasan apa itu namanya? Temuan umum, temuan khusus, seperti itu juga. Oh iya, iya Prof. Mana yang dibahas itu sebetulnya? Seharusnya rumusan pertamanya Prof. Ya itu namanya, kenapa begitu itu juga? Rumusannya apa? Rumusannya Konsep pendidikan akhlak menurut saya. Nah, lalu di sini apa yang dibuat ini penjelasan ini? riwayat hidup Prof. Nah, apa yang dibuat situ? Nah, sesuai dengan Iya Prof. kajian kita ini sebetulnya menyesuaikan urusan masalah dengan pembahasan. Pembahasan kami ini namanya adalah riwayat hidup orang. Tapi konsep pendidikan yang ada di situ adalah itu. Tak relevan antara urusan masalah dengan pembahasan yang ada. Atau ini namanya yang temuan khusus ini, temuan umum. Enggak Prof. Enggak Prof. Teori-teori ini dari mana menurut peserta? Apa temuan umum itu menurut peserta? Apa ada temuan umum? Temuan umum mungkin kalau bisa begini, ini riwayat hidupnya dengan bla semua. Kemudian namanya ada temuan khusus. Temuan khusus itu mungkin akal ini. Nah, itu adalah apa yang diajarkan oleh anak-anak. Gitu kan? Jadi temuan umumnya tentang pribadi dia, temuan khususnya tentang apa ajaran yang dia sudah beribadah. Kalau mau namanya temuan umum, temuan khusus. Tapi yang lebih pas sebetulnya membahas itu merumuskan apa yang dirumuskan itu jelas, ya kan? Iya Prof. Nah, coba yang kamu rumuskan semua di dalam masalah itu kan itu yang kamu bahas. Rumusan masalah pertama bagaimana konsep pendidikan akhlak menurut Anda. Lalu kamu bikinlah di sini ceritanya tentang riwayat hidup Anda. Berarti tidak relevan. Ini antara rumusan masalah dengan Pembahasan. pembahasan. Apa saja nilai akhlak yang kalian pentingnya namanya? Apa-apa saja. Apa-apa saja itu kan berdua ya begini. Apa-apa saja. Apa-apa saja nilai akhlak yang ditemukan. Ini sudah benar. Ini tidak temuan umum. Lagi kalau sudah nilai akhlak yang dibahas. Tapi kalau bikin temuan umum, riwayat hidupnya, kemana dia latar belakang dia, apa dia tempat lahirnya dan sebagainya.
kemudian tempat tinggal anaknya, apa ini sepatnya ini, seterusnya peristiwa partner akad dan seterusnya. Yang ini tidak ada bukan dalam masalah murid-muridnya dan seterusnya lah dengan kaitan dengan pribadinya. Barulah kemudian nanti dibuatlah temuan-temuan tentang nilai akhlak yang dia sampaikan. Nah kalau begitu caranya nilai-nilai akhlak inilah yang jadi temuan khususnya. Kalau itu mau dituruti. Tapi kalau yang lebih bagus sebetulnya supaya relevan antara rumusan masalah dengan pembahasan, apa yang dirumuskan itu yang dibahas. Kamu ceritanya kemana-mana itu khusus. Tetapi permasalahan sebuah kamu tidak seperti itu, apa saja. Kemudian bagaimana metode pendidikan akhlak yang ditawarkan oleh beliau? Tidak ada juga metodenya. Di mana metode yang kamu bahas? Metode akhlak yang disampaikan ini. Apa sudah lihat ini sampai ujung ini? Mana metode akhlak yang disampaikan oleh akhlak? Coba nih, temuan khusus membersihkan diri, pendidikan akhlak menurut ini. Apalagi kalau begini, membersihkan diri, apalagi akhlak seterusnya, menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau begitu temuan khusus namanya gini yang seperti itu. Kita coba dulu, menurut pola yang kamu buat ini, yang ada di benak dulu menulis ini, apa yang dimaksudkan temuan khusus itu? Temuan khusus itu Pak tentang pemikiran beliau Pak Prof. Ya, kalau begitu ini pemikirannya temuan khusus, pribadinya itu temuan umum. Ya. Gitu. Ya. Permasalahannya, nah begini urusan masalahnya. Padahal namanya menulis ini penyesuaian antara rumusan masalah dengan bahasa. Kan begitu lihat judulnya, latar belakangnya apa pembaca aja enggak. Kemudian tadi ada rumusan masalah, ada nama klasifikasi masalah. Lalu dipilih masalahnya ini. Nah, rumusan masalahnya Pak. Nah, ternyata pembahasannya seperti ini. Coba yang empat itu ada enggak di dalam pembahasan kamu semua? Dari apa yang kamu enggak dari semua ini, coba panjang sekali ini. Apakah ini yang dirumuskan atau mau dibuat begini-begini? Ada di benak kamu, menulis itu apa? Seperti apa? Kan begitu dah, menulis. Iya Prof. Sekarang latar belakang, isi latar belakang itu Pendahuluan. bukan pendahuluannya, latar belakang. Karena kita menuliskan latar belakang dulu, latar belakang, latar depan. Latar belakang itu apa sih? Masalah-masalah Pak. Masalah-masalah. Masalah dengan beliau. Ya, masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Ya masalah apa yang ada di sini yang kamu terangkan ini? Ah, itulah jadinya. Jadi latar belakang itu. Apa urgensi judul ini ditulis? Itulah sebetulnya ini. Untuk apa saya menulis ini? Apa yang mau dicari di sini? Makanya kalau pendidikan akhlak, apa betul pendidikan akhlak yang dibawa oleh Pak Adam ini? Itulah latar belakang. Nampaknya kalau itu jadilah masih bertingkat. Kadang-kadang mau pendidikan ceritanya latar belakangnya tak kemana-mana. Sekarang rumusan masalah dari semua itu relevansi antara judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Rumusan masalahnya bukan itu nampaknya yang dibahas. Padahal sebetulnya menulis itu membahas yang dirumuskan. Apa yang kita rumuskan, itulah yang kita bahas. Apa yang kita bahas, itu yang kita sebutkan. Sehingga ada relevansi betul antara rumusan masalah
bahasan masalah dan kesimpulan. Kesimpulannya berapa ini? 5. Kesimpulannya 4, Pak Prof. Wah, kesimpulan ini penjaga dari itu dan masalah, jangan lari. Apa yang kamu rumuskan itu yang kamu simpulkan, atau apa yang dirumuskan itu yang dibahas, dan yang dibahas itu yang disimpulkan, barulah namanya secara satu kesatuan yang utuh tak dapat dipisahkan. Nah, tugas kamu ini, bahasanmu ini sesuaikan dengan rumusan masalah. Dalam artian bahasannya kah yang ditukar atau rumusan masalahnya yang dirubah, supaya tak banyak kerjanya. Mungkin bahasannya tetap jalan, tapi lihat rumusan masalah yang cocok dengan pembahasan ini. Apa rumusan masalah yang cocok dengan pembahasannya seperti ini? Ya kan? Iya, Pak. Nah, itulah tugas ini. Nampaknya sementara Bapak tak ketemu ini. Antara rumusan masalah yang pembahasan ini tak kemana lagi. Nah, ini apalagi cari novel kita ini. Ya? Iya. Nah, seperti itu. Katanya begitu menulis disertasi. Ya kan? Nulis bukan ini. Cocok enggak yang saya tulis ini antara rumusan dengan pembahasan? Bapak lihat ini, cara nih, masih Bapak lihat kemarin ini, mana lah ceritanya. Tapi karena pembimbingnya begini, ada nih pembimbing sekali kemudian seperti ini. Kamu juga mau Bapak bilang ini ya nanti lah diuji sekali pembimbing, ya. Nah, ini nampaknya, ini disesuaikan ini. Yang mana ini ya, judul-judulnya pertama yang jelas semuanya, apalah yang diceritakan kalau Bapak ini. Coba-coba, yang apa saja yang kamu bahas ini, inilah dulu. Yang kamu bahas ini apa ini? Yang dibahas itu, Pak, pengertian akhlak. Pengertian akhlak. Iya, Prof. Apa begitu dalam urusannya kan dalil yang mengenai akhlak. Itu apa lagi kalau akhlak disampaikan nggak paham orang dengan akhlak itu. Terus ini masalahnya begini, maaf ya. Iya, Prof. Panjang ceritanya, tidak ada judulnya. Apalah yang mau dicari dalam Bapak ini? Bapak lihat ini maksudnya, panjang-panjang ini minta apa Pak? Mestinya kan, tap judulnya ini bahasan. Ini judulnya begini bahasan. Ini judulnya datang kemana-mana bahasannya panjang. Apalah yang dibahas beliau dalam pembahasan disertasi ini? Kemana sepanjang-panjangnya ini, tak tahu dari mana ujung kapannya ini. Apa yang dibahas ini? Nah, ini konsep pendidikan akhlak menurut kata akhlak kepada Allah. Konsep pendidikan berarti ya sudah itu rumuskan. Konsep pendidikan menurut bagaimana konsep pendidikan menurut al-adab. Nah, barulah itu ditulis konsep pendidikan sehingga baru sesuai antara masalah dengan pembahasan. Kalau itu yang dibuat di sini di halaman 137 abad panjang, kamu menyalin saja, tapi kasih komentar pun tidak. Ini terus ini namanya menyalin dari buku kata orang. Tak bagaimana lah kata orang seperti itu. Apa aja pun di bawah ada kurang-kurang apa yang disebut. Kalau disertasi ini fotonya harusnya salah satu halaman tak ada foto. Panjang sekali. Apa ada ini? Coba mulai dari ini. Maaf ya, begitu caranya ini kalau bapak mengamalnya. Terus 160, 61, 3, 16 seterusnya. 65, 6 sekian, darah pun sama sekali. Berarti menyalin dari buku kamu ini. Berpuluh-puluh halaman dalam bukunya. Padahal namanya disertasi, jangan ke disertasi. Tesis pun harus ada tanda tanya seperti apa, dan walaupun diambil dari buku itu di footnote, ya kan, di footnote ibid, footnote ibid itu tahu orang berarti diambil dari buku itu halaman sekian. Jangan dipanjangkan puluh-puluh halaman dalam footnote-nya. Ini yang ini lemah nih dari segi metodologi, dari segi data-data yang dicarikan. Ini kan inti disertasi atau tesis, disertasi tesis atau skripsi.
kan data itu dari buku dan dari lapangan. Kalau memang dia ada penelitian lapangan, kalaupun dia dari buku, dicatat dari buku itu, dikasih ibit halaman sekian. Tidak apa-apa daripada tidak ada datanya. Ibit halaman sekian. Ini berpuluh-puluh halaman, tidak ada apa. Nah, terus sampai itu. Apa kata orang ini berarti menyalin dari buku ini. Itu kan disertasi ya. Salin dari buku itu. Masukkan di sini teballah kedengaran tapi hasil salinan gimana ini? Begitu ya? Iya, Prof. Nah, maksudnya supaya nanti kami ini memang harus diprete di apa ini nanti supaya ditebak. Ya. Ini mana ini kami ini kan menyadari itu ya. Nggak ada punotnya itu kan puluh halaman. Siap, Prof. Walaupun dia dari buku itu kasih punot supaya tahu para nah dicari-cari lah walaupun tak dilihat-lihatnya. Tapi cari-cari sebetulnya mestinya begitu. Maksudnya jika dia ingin mendapatkan ini, mau rujuk ke bukunya, jelas, oh di buku itu halaman sekian, di buku ini halaman sekian. Jangan disalin banyak-banyak begini. Berpuluh-puluh ya, terusnya ya. Oke. Nah, sepanjang-panjang begitu itu, kasih judulnya yang apa. Jadi apa yang kamu ambil dari kepala ini? Konsep pendidikan hal itu aja. Berarti menurut Bapak ini riwayat Ibnu al-Haddad dan konsep pendidikan menurut beliau itu aja yang ini. Lalu apa jalan keluarnya? Apakah ini mau dibandingkan dengan pendidikan yang di tempat apa di orang lain? Atau yang ada di apa namanya itu tokohnya itu pendidikan akhlak apa itu? Taklim wa ta'lim, dan sebagainya. Atau dibandingkan dengan itu atau apa? Ini menjalin semuanya. Ini panjang ini ya, bukan apa-apa ini. Ini nanti untuk yang akan datang. Apa isi dari pembahasan ini? Nggak sampai perhalaman ini, pendapat pengumusan ini. Ini namanya riwayat hidup dia dan konsep pendidikan menurut dia. Nah sekarang di rumusan masalahnya itu kan apa lagi yang berikutnya dalam masalahnya? Bagaimana metode pendidikan? Tidak ada lagi metodenya. Berarti ada dalam rumusan, tidak dalam pembahasan ini. Bagaimana relevansi pendidikan dia pada masa dunia sekarang? Apa dari ini? Itu pun tidak ada kan? Relevansi pendidikan dunia modern. Tidak ada dalam pakainya. Kamu di mana itu? Tidak ada dalam rumusan masalahnya, tidak ada. Pembahasannya tidak ada. Saya bos-bosnya yang takut betul ini. Berpuluh-puluh halaman. Allah. Oke ya, kalau ininya ya ini supaya diperhatikan ini nanti. Tidak ada di sini ya, tidak ada yang kamu kan yang empat ini semuanya tidak ada. Konsep pendidikan modern itu tidak. Jadi bahasa keempat itu belum ditulis sama sekali. Bahasa kedua pun tidak ada rumusan kedua. Yang ada rumusan pertama dan kedua. Artinya biografi dia dan konsep akhlak menurutnya. Ada pun metodenya tidak ada pun relevansi modern juga tidak ada dalam pembahasan. Oke, memang tak ada, memang tidak ada sini. Halaman 261, Prof. Halaman 261. 261. 261. Ini saya sesuai juga. Ini bukan dengan kondisi, dengan pas dengan dunia pasar itu begini. Dengan dunia modern, kalau modern dibikin. Kalau di sini rumusan masalahnya di masa kini, bikin masa kini. Jadi artinya metode penulisan itu rumusan masalah itulah yang dibahas dalam pembahasan. Nah lalu yang empat itu nanti disimpulkan.
sehingga kesimpulan pembahasan urusan masalah latar belakang dan judul ada relevansi satu sama lain. Oke lah begitulah ya, nanti itu Siap. bisa Siap, lagi Prof. lah bentuknya. Biasalah kalau jadi begini apa? Udah pada lupa mungkin. Ya kan sudah lah nanti saja. Makanya ada kembali lagi ke Pak. Oke lah ya. Siap, Prof. Terima kasih nih. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Selamat terus hidup di sini. Terima kasih Prof ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada masukan dan alhamdulillah ini yang kita inginkan di seminar hasil ini. Sebelum ke Dr. Soarudin perlu siapa Rahmat Fauzi pernah lihat buku ini panduan pemeriksaan disertasi pasca. Nah, coba ikuti ya Pak, 4 itu tidak ada yang langsung bicara temuan umum, tapi dia adalah pembahasan dari masalah-masalah tadi. Kalau ada nilai hidup, yang kedua relevansi konsep, nilai-nilai pendidikan akhlak, ini gitu. Kalau temuan segini orang bingung mau nyelami. Ada dibagikan ke kita atau di mana didapat? Bisa dicari Pak. PDF, Ya, PDF. hari ini insya Allah dunia terbuka. Siap, Ya, Pak Prof. cari. Insya Allah ada. Ya, biar tadi betul yang disampaikan. Sehingga praktis melihat, membaca, dan Anda jawab tadi itu ada, cuma susah kita carinya karena temuan umum bisnis terlalu umum gitu Ya, siap. Siap, Pak Prof. Oke, terima kasih. Kita berikan waktu kepada Dr. Al-Haj Soarudin PDI. Terima kasih Pak Ketua, Hormat Pak Prof. Soarudin. Selamat kepada Siap, Pak Prof. Terus yang sudah sampai kepada tadi. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan penguji pertama Prof. Ambil itu dicatat itu pada prinsipnya intinya. Kedua apa yang disampaikan oleh ketua tadi tolong dicatat, dan promotor tadi sudah menyampaikan mau dikoreksi karena saya tengok juga ada yang tertinggal satu, kan itu 4 rumusan masalahnya yang dibuat cuma 3. Kan harusnya relevansi itu adalah rumusan keempat atau ketiga? Keempat. Nah, itu buat ketiga. Gitu ya. Tambahan saya sedikit saja. Tadi Prof. Amril mengatakan bahwa kan konsepnya apa? Ada sebenarnya 3 yang Anda ingin ungkap di situ, kan ada harmonisasi manusia dengan Allah. Seperti apa itu? Lalu harmonisasi Ya, harmonisasi manusia dengan manusia. manusia Atau dengan manusia. Ya, atau dengan Lalu diri sendiri. Dengan lingkungan. Nah, ini yang belum terungkap dengan jelas. Seperti apa yang dimaksud oleh Habib Ahmad tadi ini. Terus kalau dia diimplementasikan dalam kehidupan, bagaimana? Kalau ke siswa nanti kayak mana? Kalau ke masyarakat seperti apa metode yang digunakan? Bagaimana cara menyampaikannya? Sehingga nanti jelas terlihat apakah metode yang digunakan Habib itu dengan yang sebelumnya atau yang sesudah beliau sama, atau dia punya tersendiri, kan begitu. Terus kalau dalam pembelajaran seperti apa konteksnya? Itu yang belum terlihat, ini menjadi catatan. Terus yang disampaikan oleh Prof tadi, memang saya lihat ini fotonya diperbanyak, ya, diperbanyak minimal 1 saja dalam 1 halaman. Kalaupun tidak bisa, ya imit-imit itu saja. Tapi kalau bisa dibacakan, banyak jurnal-jurnal sekarang yang bisa kita akses. Kajian-kajian yang serupa dengan ini, kalaupun tidak ada yang pas membahas tentangnya, tapi kan banyak konsep-konsep akhlak yang berhubungan dengan ini yang bisa kita jadikan rujukan, sehingga tidak bersih, harus kotor lah, kotor dengan catatan-catatan referensi-referensi. Nah itu, jadi arahan-arahan yang diberikan oleh beliau mohon dicatat, nanti
kita diskusikan kembali setelah ujian ini selesai. Oke ya, sehingga nanti hasilnya terlihat yang mana. Kalau tadi konsepnya temuan umum, misalnya konsepnya ada 3 nih, misalnya seperti itu yang mau dibawa. Konsepnya ada 3, baru temuan khususnya ada 3 nih. Baru itulah nanti yang mungkin akan dianalisis. Kalaupun Anda buat di sini temuan umum khusus secara langsung analisis gitu ya. Kalaupun nanti yang dibawa temuan umum itu adalah konsep sejarahnya, biografinya, nanti yang menjadi temuan khusus itu bisa menjadi konsepnya. Temuan umum, misalnya konsepnya ada 3 nih. Konsep pendidikannya ada 3 harmonisasi, manusia dengan Allah, harmonisasi manusia dengan manusia, harmonisasi dengan lingkungan. Itu konsepnya. Baru metodologinya apa? Uraikan aja, misalnya seperti itu. Baru relevansinya, baru nanti di pembahasan berikutnya yang konsep temuan yang tadi itu, temuan khusus yang kita temukan tadi, itulah nanti kita analisis sehingga jelas. Nah, tapi nanti kita proses kembali. Sesuai dengan saran-saran penguji, mungkin nanti kita pindahkan biografi itu bisa ke bab 2, dan kita nanti langsung bab 4 itu adalah perumusan masalah 2 dan 3 dan 4, sehingga tidak ada yang tertinggal. Sehingga yang disampaikan Bapak tadi ini banyak hitungannya saja, tapi yang diperhitungkan, itu dia tadi yang dibilang Bapak. Ini hanya memenuhi jumlah hitungan kalau Tapi tidak diperhitungkan. itu dia. Jadi ini banyak yang saya yang ini 250 halaman. Nah, berarti lebih dari itu, tapi tidak diperhitungkan. Bagaimana yang sedikit yang 255 ini menjadi itu yang diperhitungkan, itu tadi yang masuk Pak Prof. Samsudin tadi. Sehingga novelnya jelas, kesimpulannya jelas, referensinya kalau bisa kan 20 sampai 30 halaman referensi itu udah saya nipu. Gitu ya. Ya. Jangan nangis. Enggak boleh nangis. Siapa Enggak rata? boleh sedih ya. Acara itu dari para dibaca apa konsep adat ini sesuai dengan dikemukakan seharusnya dalam budaya ini. Udah. Jadi harus membaca peluang ini. Mana yang hal-hal yang dibahas oleh Bapak Wahid. Nah, ini sama dengan yang disampaikan oleh Syarul Pola dalam jurnal ini itu di bawah. Akhirnya ada fotonya dalam 10 halaman dalam foto itu. Ini kan disertasi ini kan, itu ya. Ya, Prof. Jadi sehingga 10 halaman diperhitungkan. Ini mana tapi tidak diperhitungkan ya. Baik ya, itu saja ya. Terima kasih, Bapak. Yang jelas setelah ini nanti kita diskusikan lagi, kita buat formulasi sesuai dengan konsep yang ada di Indonesia. Nanti dicek, karena temuan khusus itu beberapa tahun lalu pernah dipakai. Mungkin ada yang terbaru, itu tolong dicek, gitu ya. Iya. Itu saja Pak Ketua. Oke, terima kasih. Ini ada tambahan dari saya, nanti segera dicatat ya. Di identifikasi masalah itu Anda perlu perbaiki, sebab masih bercampur dia dengan pernyataan-pernyataan terlalu luas gitu ya. Kemudian rumusan masalah tadi sudah disampaikan, perlu diperbaiki. Kalau kita mengikuti rumusan masalah, berarti pembahasan yang harus diikutkan ke situ. Rumusan masalah yang menyebut pembahasan. Tadi kalau kata Prof, kalau ada pembahasan ada seperti itu, berarti merubah rumusan masalah. Ya. Jadi memang serba susah. Jadi hanya menambah saja nanti diikut apa yang Anda tanyakan di rumusan masalah ada 4 tadi. Dan perlu diperbaiki narasinya. Misalnya di identifikasi masalah, Anda nulis di situ, ini kan bukan, harusnya kan tulisan kita sudah agak soft gitu ya. Misalnya nih, masih adanya di kalangan masyarakat kita yang melakukan tindakan-tindakan amoral, dan itu nggak akan bisa hilang itu. Mungkin bisa kita ubah, misalnya terjadinya berbagai perilaku amoral di masyarakat yang menunjukkan lemahnya internalisasi nilai akhlak. Jadi ini dirubah ya. Iya, Pak. Kemudian yang paling penting juga di yang saya tengok itu
ada satu yang paling penting, misalnya di tujuan penelitian. Di tujuan penelitian itu nggak ada yang kemudian ada pernyataan, tapi dia deklaratif. Bukan pertanyaan, tapi deklaratif, pernyataan. Jadi tujuan itu disesuaikan dengan rumusan. Misalnya ingin mengetahui relevansi, kan itu kan tadi ada bagaimana relevansi pemikiran dia Pak. Jadi untuk mengetahui relevansi. Jadi diperbaiki, kemudian yang juga kerangka berpikir ini dan kerangka operasional, saya kira kerangka konseptual ini agak parah karena Anda hanya mengulang yang sudah Anda tulis. Permasalahan Anda pindahkan, isi babnya Anda pindahkan ke situ. Padahal kerangka berpikir itu adalah alur berpikirnya. Gitu ya, misalnya kerangka berpikir dia harus menjelaskan secara metodologis, misalnya hubungan antara konsep. Apa konsep pendidikan akhlak? Lalu turun ke pemikirannya, begitu ya sampai ke bawah. Nah, ini Anda perbaiki dengan sebaik-baiknya, insya Allah untuk penyempurnaan ke depan. Karena ini masih semester 4, ya. Siap. Saya siapkan itu dan insya Allah ada solusinya ya, biar lebih baik bahasanya. Oke, terima kasih. Dengan demikian kita skors dulu untuk ya ada tambahan, silakan Prof. Ini tadi hasil penelitian Anda ya. Iya, Pak. Iya. Sinilah saya katakan sangat tasawuf. Ya, kan tasawuf ya. Jadi itu, saya itu oke tasawuf nggak apa-apa. Sangat karena itu banyak Ya. pemikiran. Ya, Prof. Bagaimana cara menangis kehidupan hari ini? Itu perlu kita lihat benang merahnya itu. Benang merah itu kita dapat ketika Anda memahami apa itu yang dimaksud oleh siapa ini. Oleh Habib ini tentang apa ini? Tentang riadah itu. Ya. Ini kan terminologi tasawuf nih. Soalnya gitu. Ada tawakal segala macam soalnya itu. Apa nih mereka konsep tawakal segala macam itu? Yang ada masih konsep tasawufnya kan? Gitu. Iya, iya, Pak. Jadi itu perlu kita analisa, dari situ kita tafsirkan. Dalam bentuk, saya katakan tadi dalam bentuk filosofikal. Jadi ada makna dalam itu dijelaskan di situ. Itu menyesuaikan diri kita. Kita Makasih, Pak Prof. sekarang itu mana baru itu perlu nggak? Situlah nanti novelnya kita itu. Kalau dia ditanya, terjebak pengulangan aja. Kemudian saya juga mau tahu juga ini apa yang dimaksud dengan temuan khusus temuan itu. Izin Pak Prof, masalah disertasi penemuan umum penemuan khusus tadi. Saya sebenarnya kan S1, S2 itu kuantitatif. S3 ini library riset. Jadi saya tengok-tengok lah skripsi kakak kelas saya di UN nih, semua kayak gini. Ini sebenarnya kan saya tidak pandai nih library riset. Biasa kan saya kuanti. Tentu saya melihat pendahulu-pendahulu para senior, inilah yang saya ikuti semua metodenya. Karena memang saya tidak pernah Pak Prof. Jadi karena saya kira dari UIN sama juga dengan yang sekarang ternyata sudah ada perubahan. Ini semua kerangka-kerangkanya di skripsi yang library riset ada temuan khusus, kemudian tidak ada di bab 2 itu enggak ada. Kalau sekarang kan katanya di bab 2 riwayat hidup. Kalau yang saya lihat belum saya temui. Semuanya riwayat hidup itu di bab 4, makanya saya tiru itu Pak Prof. Saya pun tidak tahu tujuannya apa itu. Ya, yang ada pahami temuan khusus temuan umum apa sih? Kalau temuan umum tentang dirinya kan Pak Prof. Temuan khusus itu ya tentang diri pribadi si ya pemikiran beliau, apa mazhabnya, kemana pemikirannya. Habib itu temuan umum. Baru yang kita teliti kan kitabnya Risalah Adab Sulukul Murid yang menjadi kitabnya itu kan mencerminkan pemikirannya kan? Kan teman umum itu jadi. Nah,
Temuan umum itu biografinya. Apa? Iya, biografinya. Tentang dirinya saja. Kalau temuan khusus itu sudah masuk ke konsep pemikirannya. Nah, berarti apa nih? Apa nih NLP-nya nanti? Kalau saya mengatakan NLP itu adalah temuan khusus. Gitu ya. Ya. Kalau kita nanti temuan umum itu yang mengulang apa sudah ada, kan? Mengulang aja gitu. Tapi kalau temuan khusus itulah NLP kita di sini. Nah, NLP yang itu gimana menarik pemikiran Habib ini, kondisi ini. Tuh, berarti itu kan. Iya, ya Pak Bro. Ini kalau hanya mengulang-ulang aja, nggak ada khusus itu. Artinya sebelum kita bikin orang kita sudah tahu. Nggak ada keistimewaan. Keistimewaan itu ada pada khusus. Itu sumbangsi disertasi kita di hasil disertasi kita ini. Siap, Bro. Kemudian satu lagi ya, Anda juga belum punya apa nih? Satu lagi nih. Ada kekeliruan sama bahasa itu. Ketika kita bicara akhlak itu, umumnya orang berpikir perilaku, biar. Karena Islam tidak itu. Islam itu jiwa. Apa namanya jiwa? Anda sudah ngerti juga tadi, Iskawai, Al-Ghazali, ada jiwa. Di sana muncul perilaku. Tapi kita hari ini masih memahami akhlak itu pada biar, bukan pada jiwa. Inilah kekeliruan sangat apa saya lihat, sangat merasakan. Sehingga kalau kita tarik sini ya, ini betul sekali ya, tasawuf itu menandakan jiwa itu. Makanya orang katakan tasawuf itu apa namanya? Itu akhlak yang paling jitu dalam Islam. Karena jiwa di apanya kan? Iya, Pak. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Bukan tazkiyatun amal. Tazkiyatun nafs. Jiwa yang ditazkiyatkan. Memang akhlak itu di jiwa. Nah disitulah kalau Anda baca buku saya klasifikasikan ada akhlak potensial, ada akhlak aktual. Nah, potensial itu ada pada jiwa, aktual itu ada perilaku. Nah, yang masuk umum dan memudah itu ada pada perilaku, bukan pada potensial. Jadi seperti itu sebagai. Nah, itu teman saya Pak. Saya juga. Jadi akhlak Islam itu yang substansinya betul ada pada akhlak potensial. Sementara akhlak perilaku itu akhlak aktual itu produk manusia. Sehingga di sana nanti muncul dua kategori masuk rumah dan kategori rumah muda. Jadi apa itu terpuji tercela itu hasil produk manusia dan produk Tuhan kepada akhlak potensial. Di sini saya lihat Anda berada pada posisi akhlak aktual, tidak masuk pada akhlak Potensial. Padahal dasarnya sudah diambil tadi. Sekarang ditinggalkan itu. Nah, saya mau tahu juga nih, menurut Habib ini dia berpikir akhlak potensial atau aktual? Sana tariknya nanti itu. Iya. Dalam pengamatan saya, karena dia sangat berpasangan berbau tasawuf, akhlak potensial itu, bukan akhlak aktual. Dan itu potensial. Jadi jiwa dia diasah, dia dilatih, bukan berlaku. Kalau berlaku, kemudian nanti metodenya kebiasaan ada. Tapi kalau akhlak potensial, itulah hati. Apa lagi? Berpikir kritis. Kalau masa saya itu memperkuat kemampuan daya fakah, mengendalikan daya kodosia dan daya Sahwannya. Jadi nari ini benar ya, saya nari ini.
Islam itu tidak lari dari akhlak ini. Apa tuh? Islam potensial itu. Cuma kesalahan kita aja sebenarnya sebagai dari sisi faktual. Sehingga kesalahan itu akhirnya membuat kesalahan dalam perlakuan terhadap akhlak. Jadi saya katakan, karena dia menyebut juga itu akhlak produktif dan akhlak konsumtif. positif. Nah, akhlak positif itu berada pada wilayah akhlak aktual. Tapi kalau akhlak produktif itu berada pada wilayah akhlak potensial dari dalam kehidupan. Ini perlu kita sadari. Bagi KPAI